Hari ini Muhammadiyah merayakan Idul Adha 1436 Hijriah dengan menggelar sholat di sejumlah lokasi. Ini lebih awal dari tanggal yang ditetapkan pemerintah, yakni 24 September atau Kamis besok. Bagaimana pelaksanaan sholat Id dan bagaimana mekanisme pembagian kurban? Ada rekan Tezar Aditya dan juru kamera Ganda Munte yang berada di halaman depan kampus UHAMKA Kebayoran Baru. Dan juga ada rekan Riyad Nur Hidayat dan Amin Subarkah dari kantor PP Muhammadiyah di Menteng, Jakarta Pusat. Kita ke Riyad Nur Hidayat. Ya, Riyad, bagaimana dengan suasana pelaksanaan sholat Idul Adha di kantor PP Muhammadiyah Menteng? Riyad. Ya, Rudi, dapat kami sampaikan bagaimana suasana sholat Idul Adha yang baru saja selesai dilaksanakan di kantor pusat PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat. Dan sholat dilaksanakan sekitar pukul 6.45 dan berakhir pada pukul 7.30. Adapun sebagai khotib adalah Dr. Muhammad Ziyad selaku Ketua Lembaga Dakwah Khusus dari PP Muhammadiyah. Dan dalam isinya, Ziyad mengatakan beberapa hikmah dari Idul Kurban. Yang pertama adalah kurban adalah bentuk kesetiaan seorang hamba kepada Sang Pencipta, di mana semakin tinggi pengorbanan seorang hamba, maka semakin tinggi juga kesetiaan seorang hamba kepada penciptanya. Dan kurban tidak hanya hamba tidak memiliki materi untuk bisa dikurbankan, maka bisa melalui cara berkurban pikiran, tenaga, dan juga kurban melalui ilmu. Dan kurban juga mengajarkan kepada umat manusia untuk mempunyai sifat peduli kepada sesama dan menghilangkan sikap rakus. Selain dari hikmah Idul Kurban, khotib juga mengutarakan bagaimana hikmah haji, di mana haji adalah di mana pada saat itu manusia dalam bentuk yang sama di mata Sang Pencipta, tidak membedakan dari harkat, derajat, dan juga martabat. Yang membedakan hanyalah takwa. Selain itu, hikmah tawaf juga diutarakan oleh khatib agar manusia selalu bergerak dan beraktivitas dalam membangun kebersamaan. Rudi. Ya, lalu seperti apa mekanisme penyembelihan dan juga pembagian daging kurban di sana nantinya, Riyad? Anda punya informasi soal ini? Ya, baik, Rudi. Adapun mekanisme pembagian kurban di PP Muhammadiyah adalah sebagai berikut. Terkumpul hingga saat ini sebanyak 27 ekor kambing dan juga 2 ekor sapi. Yang pastinya jumlah ini sangat sedikit karena Muhammadiyah membagi kepada seluruh cabang-cabangnya di seluruh Indonesia, dan yang ada di PP Muhammadiyah ini hanya 2 ekor sapi saja dan 27 ekor kambing. Dan nanti rencananya setelah ini akan disembelih hewan tersebut dan akan dikoordinasi melalui lajismu kepada dan dibagikan kepada warga yang berhak, dan pembagian hewan kurban sendiri tidak dilaksanakan di PP Muhammadiyah. Demikian, Rudi. Baik, itu tadi Riyad Nur Hidayat langsung dari PP Muhammadiyah. Kita ke Tezar Aditya yang berada di Kebayoran Baru. Tepatnya di depan halaman Universitas HAMKA bersama Tezar. Bagaimana suasana pelaksanaan sholat Id di sana, Tezar? Ya, Rudi. Ya, Rudi, pelaksanaan sholat Idul Adha baru saja berakhir beberapa waktu lalu. Seperti terlihat di belakang saya ini, masyarakat mulai membubarkan diri. Walaupun memang berbeda dari penetapan pemerintah yang menetapkan 10 Zulhijjah atau Idul Adha jatuh pada esok atau hari Kamis. Namun jemaah Muhammadiyah di sini telah merayakan Idul Adha 1 hari lebih cepat, yakni pada hari ini. Dan salah satunya adalah di sini di depan Universitas Muhammadiyah Dr. Hamka di Kebayoran Baru yang menggelar sholat Idul Adha pada pukul 7 tadi. Sholat sendiri berlangsung hikmat, aman, dan juga tertib, dan juga dihadiri langsung oleh ribuan jamaah Muhammadiyah yang ada di Kebayoran Baru dan juga sekitarnya. Bertindak sebagai khotib dan imam Hajwarli SAG MUD MA, dan dalam khutbahnya khotib berpesan bahwa kita harus mengambil hikmah dari hikayat Nabi Ibrahim yang ikhlas tulus dalam menjalankan perintah Allah. Salah satunya adalah dengan cara mengorbankan anaknya Ismail untuk diserahkan kepada Allah, namun akhirnya Allah menggantinya dengan hewan kurban. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa kita harus memiliki keteguhan iman dan pengorbanan dalam tantangan menghadapi hidup ini.
Memang penetapan Idul Adha ini bukan hal yang baru jika ada perbedaan antara Muhammadiyah dan pemerintah. Ini memang dari dulu sering terjadi dan hal ini adalah akibat dari penetapan kriteria yang berbeda dari penetapan hilal. Dalam versi pemerintah sendiri biasanya hilal ditetapkan harus berada di ufuk atau berada di horizon 2 derajat. Sementara untuk versi Muhammadiyah sendiri menyatakan hilal itu tidak perlu 2 derajat, yang penting telah berada di atas ufuk. Demikian, Rudi. Ya, Tezar. Lalu bagaimana dengan waktu dan mekanisme penyembelihan hewan kurban di sana? Anda punya informasi? Ya, menurut informasi yang kami dapat bahwa penyembelihan hewan kurban akan berlangsung setelah pelaksanaan sholat Idul Adha, yakni pada jam 10 atau jam 9 nanti, dan dikoordinatori oleh Masjid Muhammadiyah At-Taqwa yang tepat berada di belakang Universitas Dr. Hamka ini. Nantinya akan ada 13 ekor sapi dan 28 ekor kambing yang akan dikorbankan hari ini. Dan sistem pembagiannya sendiri ada 2 di sini. Yang pertama adalah sistem kolektif dengan membagikannya kepada RT, RW, dan juga yayasan yang kemudian akan disebarkan kembali kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah sistem perorangan, yakni adalah masjid lah menyediakan kupon-kupon antrian yang kemudian akan diberikan langsung kepada si penerima daging kurban. Demikian, Rudi, yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Tezar atas laporannya. Demikian laporan Tezar Aditya dan juru kamera Ganda Munte dari kantor cabang Muhammadiyah Kebayoran Baru, dan sebelumnya juga ada rekan Riyad Nur Hidayat dari kantor pusat PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta Pusat.